Di sebuah kota metropolitan yang penuh gemerlap, tinggal seorang gadis bernama Nadine Larasati, seorang wanita muda yang cantik, berpendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga kaya. Rambutnya panjang terurai, kulitnya putih bersih, dan senyumnya selalu memikat siapapun yang melihatnya. Namun, di balik hidupnya yang tampak sempurna, Nadine merasakan kehampaan. Ia telah bertunangan dengan seorang pria kaya raya pilihan orang tuanya, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar bahagia. Tunangannya, Reza, hanya peduli pada pekerjaannya dan jarang memberi perhatian pada Nadine. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa tak terduga mengubah hidup Nadine selamanya. Hari itu, Nadine sedang mengunjungi proyek pembangunan hotel milik keluarganya. Ia turun dari mobil mewahnya dengan anggun, mengenakan dres putih yang elegan. Semua pekerja bangunan memandangnya dengan kagum, tetapi satu pria tampak berbeda. Dia adalah Bayu, seorang kuli bangunan dengan kulit sawo matang dan tubuh kekar yang terbakar matahari. Wajahnya mungkin tak sehalus pria kantoran, tetapi matanya memancarkan ketulusan yang jarang ditemukan Nadine dalam lingkungannya. Tanpa sengaja, Nadine terpeleset karena tanah licin di proyek itu. Sebelum tubuhnya jatuh, Bayu dengan sigap menangkapnya. "Hati-hati, Mbak," ucapnya pelan, suaranya berat dan dalam. Mata mereka bertemu sesaat. Ada sesuatu dalam diri Bayu yang membuat hati Nadine bergetar. Sejak saat itu, Nadine mulai sering berkunjung ke proyek. Ia mencari alasan untuk melihat Bayu, mengamati cara dia bekerja, mendengar candaannya dengan para pekerja lain. Tanpa disadari, hatinya mulai tertarik pada pria sederhana itu. Namun, bagaimana mungkin gadis seperti dia bisa jatuh cinta pada seorang kuli bangunan? Ketika orang tua Nadine mengumumkan bahwa pernikahannya dengan Reza akan segera dilangsungkan, Nadine merasa terjebak. Ia tahu bahwa pria itu tidak pernah benar-benar mencintainya. Di malam sebelum hari pertunangannya, Nadine mengambil keputusan besar. Ia kabur dari rumah dan menemui Bayu. "Bayu, aku ingin menikah denganmu," katanya dengan suara bergetar. Bayu terkejut. "Mbak Nadine, jangan bercanda. Aku ini cuma pekerja kasar, bagaimana mungkin? Aku serius. Aku butuh seseorang yang mencintaiku dengan tulus, bukan karena harta atau status." Bayu terdiam lama. Ia bukan pria yang pantas berdampingan dengan Nadine, tetapi kejujuran di mata gadis itu membuatnya tak bisa menolak. Keesokan harinya, berita mengejutkan menyebar. Nadine Larasati menikahi seorang kuli bangunan. Keluarga Nadine murka, tetapi ia tetap teguh pada keputusannya. Bayu menikahinya dengan mahar yang sederhana, bukan berlian atau emas, melainkan sepasang cincin perak dan sebuah janji kesetiaan. Di sebuah rumah kontrakan kecil, Nadine duduk di atas kasur sederhana. Tidak ada kamar hotel mewah seperti yang ia bayangkan selama ini, tetapi hatinya terasa lebih tenang dibandingkan di istana keluarganya. Bayu duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan ragu. "Nadine, aku bukan pria kaya. Aku tidak bisa memberimu kemewahan." Nadine tersenyum, menggenggam tangannya. "Aku tidak butuh itu. Aku hanya ingin suami yang bisa mencintaiku dengan sepenuh hati." Malam itu, Bayu menunjukkan kepadanya bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang uang atau status. Nadine merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketulusan, kelembutan, dan cinta yang sesungguhnya. Bayu, meski hanya seorang pekerja kasar, memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, membuat Nadine merasa menjadi wanita paling beruntung. Ia tak menyangka, pria yang diremehkan banyak orang justru bisa membuatnya puas dalam segala hal, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Seiring waktu, pernikahan mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tak memandang status sosial. Bayu bekerja lebih keras, membangun bisnis kecil sendiri, dan akhirnya menjadi kontraktor sukses. Keluarga Nadine yang dulu menentang akhirnya menerima Bayu setelah melihat bagaimana pria itu benar-benar menjaga dan mencintai putri mereka. Kini, Nadine hidup bahagia, bukan di rumah megah, tetapi di rumah yang penuh kehangatan dan cinta. Ia tak menyesal menikahi Bayu, karena ia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini dicarinya.